Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur untuk mengawali serta salawat tanpa henti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan, saya Ainan Radia dengan NIM 90 100 118 016. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasanya Ainan akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang fikih muamalah kontemporer. Namun dalam video kali ini Ainan akan menjelaskan materi tentang konsep wakalah. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas lebih jauh tentang apa itu wakalah, perlu teman-teman ketahui bahwa Ainan akan mengangkat beberapa indikator pencapaian. Yang pertama, definisi wakalah, yang kedua, hukum dasar wakalah, yang ketiga, rukun dan persyaratan wakalah, dan yang terakhir, wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu dari segi definisi. Secara bahasa atau etimologi, Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan bahwa wakalah ini berasal dari kata al-hifz yang artinya perlindungan. Ada kalanya wakalah ini berasal dari kata berarti penyerahan, yang sama dengan perkataan tawakkaltu 'ala Allah yang artinya aku serahkan atau aku pasrahkan masalahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini menurut Abu Bakar bin Muhammad bin Sahal Al-Sakarshi. Nah, bagaimana pengertian wakalah secara istilah atau terminologi? Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan bahwa wakalah merupakan pemberian hak kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, pemberian kuasa dalam hal ini adalah ada dua hal, yaitu kewajiban dan hak. Nah, kewajiban, misalkan seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk membayarkan hutang, sedangkan pemberian kuasa dari segi hak, misalkan seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menerima hutang. Kemudian, apa yang menjadi hukum dasar dari wakalah ini? Nah, sebenarnya hukum dasar dari wakalah ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, Quran Surah An-Nisa ayat 35, dan yang terakhir Quran Surah Yusuf ayat 93. Nah, Quran Surah Yusuf ayat 93 bermakna, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, kemudian letakkan ke mata ayahmu, maka ia akan melihat kembali, dan bawalah semua keluargamu kepadaku. Quran Surah Yusuf ayat 93. Kemudian dalam beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Jabir yang bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menemui waliku di Khaybar, maka mintalah 15 wasak kepadanya. Nah, jadi jelas dalam hukum dasar wakalah ini terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka hukumnya memang dibolehkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum dan persyaratan dari wakalah ini? Nah, rukun dari wakalah ini yang pertama, orang yang mewakilkan atau muwakil, orang yang menerima perwakilan atau wakil, objek perwakilan atau wakalah bihi, dan yang terakhir sigat atau ijab kabul. Nah, apa persyaratannya? Persyaratan dari segi sigat. Nah, sigat ini atau ijab kabulnya harus berupa lisan, tulisan, ataupun isyarat. Yang kedua, orang yang mewakilkan adalah orang yang cakap hukum dan berakal dan juga balik. Kemudian objek dari orang yang menerima perwakilan itu harus cakap hukum juga, berakal dan juga balik. Dan orang yang menerima perwakilan ini adalah orang yang berhak untuk diberikan kewenangan. Kemudian persyaratan dari segi objek perwakilan. Jadi objek perwakilannya itu merupakan kepemilikan dari muwakil, dan juga sesuatu objeknya itu harus jelas agar tidak menjadi kebingungan di antara orang-orang yang menerima perwakilan. Kemudian objek perwakilannya juga itu berupa dua hal, yaitu kewajiban dan hak. Seperti yang Ainan jelaskan sebelumnya, bahwa kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban untuk membayar hutang, dan hak yang dimaksudkan adalah hak untuk menerima hutang. Nah, lantas apa-apa yang bisa membatalkan akad wakalah ini? Nah, hal yang bisa membatalkan akad wakalah ini salah satunya, salah seorang pihak dari muwakil atau wakil meninggal dunia. Yang kedua,
berhentinya objek kepemilikan dari wakalah tersebut. Yang ketiga, wakil memutuskan untuk berhenti menjadi wakil, dan ini harus diketahui oleh muwakil. Kemudian begitupun sebaliknya, muwakil memperhatikan wakil dan hal ini diketahui oleh wakil. Kemudian salah seorang yang berakad menjadi gila, dan yang terakhir pekerjaan yang dimaksud itu terhentikan. Kemudian bagaimana implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah? Nah, dalam lembaga keuangan syariah ternyata wakalah ini seringkali digabungkan dengan beberapa akad. Nah, salah satu akad yang biasanya digabungkan dengan wakalah yaitu akad mudharabah. Nah, mengapa akad mudharabah? Karena biasanya nasabah disuruh untuk mencari sendiri barang yang ingin dibeli, dan bank hanya akan memberikan pembiayaan. Begitupun dengan akad istisna dan akad salam. Kemudian lebih lanjut, ternyata selain dari akad mix dari wakalah ini dengan akad yang lain, ternyata banyak juga implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu kiriman uang atau transfer, yang kedua clearing, yang ketiga inkaso, yang keempat intercity clearing, dan yang kelima letter of credit, dan yang terakhir payment atau jasa pembayaran. Jadi itu tadi yang bisa Ainan jelaskan mengenai konsep wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.